Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam ekonomi kerakyatan. Kembali lagi kita lanjutkan sesi training kita pada saat ini, yaitu mengenal tata letak dan fitur part 4. Di part sebelumnya kita sudah mempelajari, di part 1 kita mempelajari tentang tata letak di IC Core System. Di part 2 kita mengenal fitur kelembagaan. Di part 3 kita mengenal fitur keuangan. Kita sekarang masuk ke fitur ke part 4, yaitu kita akan mulai mengenal fitur modul HRM. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas tentang mengenal fitur HRM, apa saja fitur-fitur yang ada di HRM. Kita akan lihat satu persatu fitur-fitur yang ada di HRM. Antara lain ada berbagai macam fitur. Yang pertama adalah menu pengurus dan pengawas. Kemudian yang kedua ada menu karyawan. Kemudian yang ketiga ada menu outsource. Kemudian yang keempat ada menu pengumuman. Yang kelima ada menu gaji dan honor. Dan yang keenam ada menu absensi. Ini adalah fitur-fitur yang ada di dalam modul HRM. Nah, kita akan ulas lebih jauh tentang fitur-fitur di HRM ini. Kita masuk ke dalam IC Core System. Oke, kita lihat satu persatu fitur-fitur yang ada di modul HRM. Caranya kita klik modul HRM di sini, yang bulat-bulat ini, atau kita juga bisa mengklik di menu yang ada di sisi kanan tulisan HRM ini. Kita klik menunya, akan keluar menu dari modul HRM ini. Yang pertama pengurus dan pengawas, kemudian yang kedua ada menu karyawan, yang ketiga ada menu outsource atau kontrak, yang keempat ada menu info atau pengumuman, yang kelima ada menu gaji dan honor, dan yang keenam ada menu absensi. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari menu pengurus dan pengawas. Di dalam menu pengurus dan pengawas ini ada submenu daftar pengurus. Di sini akan tampil semua daftar pengurus yang kita bisa lihat berdasarkan nomor induk pegawai, kemudian nama, nomor HP, email, kemudian struktural pengurusnya, kemudian jabatannya, kemudian divisi, dan status karyawan. Kita juga bisa melakukan pencarian berdasarkan kata. Yang berikutnya ada daftar pengawas. Ini juga sama, berdasarkan kode, berdasarkan nama, berdasarkan nomor HP, berdasarkan email, kemudian berdasarkan struktur, berdasarkan jabatan, divisi, struktur karyawan, dan pencarian berdasarkan kata. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke menu berikutnya adalah menu karyawan. Di menu karyawan ada submenu daftar karyawan dan staf. Nah, seperti ini. Juga sama, kita bisa mencari berdasarkan nomor induk, nama pegawai, kemudian nomor HP, email, struktur karyawan, jabatan, divisi, struktur karyawan, status karyawan, dan pencarian berdasarkan kata. Di menu berikutnya ada outsource atau kontrak. Di sini ada submenu karyawan kontrak. Ini akan ada menunya di sini, bisa mencari. Kita juga bisa menambahkan karyawan kontrak. Nah, seperti ini bisa muncul menambahkan karyawan kontrak. Oke, sorry. Yang di karyawan tetap juga sama, kita bisa tambahkan. Kemudian di daftar pengurus kita bisa juga tambahkan pengurus, pengawas kita bisa tambahkan pengawas. Datanya akan tampil di sini. Kemudian berikutnya adalah magang. Magang juga sama, kita bisa tambahkan karyawan magang.
Kemudian mitra, kita bisa tambahkan mitranya di sini juga. Oke. Kemudian mitra ini seperti apa? Mitra ini misalnya kita ada kontrak dengan pendampingan, kemudian kita butuh absensi mereka supaya untuk bisa terjadwal, kita bisa tambahkan di sini. Atau ada mitra yang bekerja sama dengan kita, kemudian timnya masuk setiap hari membantu kinerja kita di koperasi, kita bisa tambahkan di sini. Kemudian yang berikutnya ada info dan pengumuman. Di sini ada submenu grup. Di dalam grup ini kita bisa membuat pengumuman di sini. Kita bisa buat pengumuman, kemudian ditujukan kepada siapa. Oke, ini berdasarkan grup pegawai. Misalnya kita buat grup untuk pengurus. Topik judulnya apa, kemudian mulainya sejak kapan, subjudulnya apa, mulainya sejak kapan, kemudian save message. Maka nanti akan muncul di dalam pengumuman. Oke, ini pengumuman grup. Kemudian berikutnya personal. Ini kalau kita mau buat pengumuman secara personal. Masukkan NIP pegawai, kemudian topik dan judulnya apa, pengumumannya apa, dimulai sejak kapan, gambar, kemudian save. Oke, kemudian juga ada gaji dan honor. Gaji dan honor di sini ada buat draft penggajian. Ya, kita bisa buat dulu draft penggajiannya seperti apa. Di sini kita buat draft gaji, diterbitkan di mana, nama pejabatnya siapa, kemudian NIP pegawai berapa, kemudian proses gaji. Ya, kemudian kita juga bisa batalkan draftnya. Sebelum kita melakukan ini semua, menu-menu ini nanti harus ada pengaturan HRM terlebih dahulu ya, Bapak Ibu ya. Nanti ada pengaturan HRM biar semuanya pada saat kita menginput di detail menu ini sudah ada settingan dari pengaturan HRM. Kemudian di sini juga kita bisa munculkan gaji karyawan. Gaji karyawannya berapa? Ini secara otomatis nanti akan terrekap, kemudian kita proses keuangan, cetak slip gaji, cetak rekap. Kita bisa mencari gaji berdasarkan NIP, kemudian nama pegawai, kemudian nomor handphone, kemudian jabatan, divisi, dan pencarian kata. Oke. Nah, rekap gaji ini akan muncul ketika kita sudah melakukan pengaturan dulu di pengaturan HRM, siapa, bagian apa dia settingan gajinya gimana kita atur dulu di pengaturan. Kemudian yang berikutnya adalah laporan gaji atau honor. Nah, ini berkaitan dengan laporannya. Nah, nanti begitu laporannya ini muncul, ini dari tadi di sini setelah proses cetak keuangan, cetak slip gaji, rekap cetak, cetak rekap, kemudian di sini laporan gaji. Ini secara keseluruhan akan menjadi laporan gaji. Oke, kemudian yang berikutnya ada absensi. Di sini kita bisa melihat absensi dari setiap karyawan. Kita bisa melihat berdasarkan NIP, berdasarkan nama pegawai, berdasarkan nomor HP, berdasarkan jabatan, berdasarkan divisi, dan kata juga. Ini akan muncul NIP-nya berapa, namanya siapa, hari ini tanggal berapa, clock in-nya kapan, clock out-nya kapan, terlambatnya berapa lama, kemudian datang lebih awal berapa lama, kemudian overtime-nya berapa, kemudian istirahat, kemudian lembur, izin, cuti, ini akan muncul di sini. Kemudian yang berikutnya ada izin. Di izin sini akan muncul siapa yang sedang mengajukan izin. Muncul di sini. Namanya siapa, tanggal berapa, keterangan, mulai izinnya mulai kapan, sampai kapan, statusnya bagaimana, di sini action disetujui atau tidak. Kemudian cuti juga sama. Di sini akan muncul karyawan yang mengajukan cuti. Kita bisa lihat berdasarkan nomor induk pegawai, bisa berdasarkan nama, kemudian periode cutinya kapan, berdasarkan struktur, kemudian juga pencarian berdasarkan kata. Dan yang terakhir adalah lembur. Lembur di sini akan terekap dari hasil absensi tersebut, itu
bisa muncul siapa saja yang masuk pada lembur dan yang mengajukan lembur siapa saja di sini akan muncul disetujui atau tidak lemburnya. Oke, baik Bapak Ibu, itu adalah fitur-fitur yang ada di ARM mengenai bagaimana caranya kita akan melakukan operasionalnya seperti apa. Nanti akan kita masuk kepada materi tentang operasional di ARM. Sekian sesi pada modul ARM. Kita akan ketemu lagi di mengenal fitur sesi berikutnya. Sampai ketemu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam ekonomi kerakyatan.